Ferdy Sambo serahkan buku hitam ke pengacara usai divonis mati. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa ada pernyataan saya yang sebelumnya saya sudah sampaikan untuk sidang di pengadilan negeri ini. Saya dan kami semua tim PH tidak berharap banyak. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari awal hakimnya sudah berasumsi sendiri, ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan kepada saksi waktu Ibu Putri itu hakim sudah menyimpulkan sebenarnya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan. Kalau mereka juga menyampaikan seperti itu silahkan saja, ya, karena apa yang kami yakini, ya, itu tidak asal kita karang sendiri, enggak. Itu kita berdasarkan BAP, fakta, apsifor, dan lain-lain. Jadi kalau dia tidak mau minta maaf tidak apa-apa. Kami akan serahkan sepenuhnya kepada klien kami, biar nanti dia yang menentukan, klien kami yang menentukan apakah akan melakukan upaya hukum atau tidak. Karena ini sudah terang-benderang, tidak ada pemerkosaan dan tidak ada kepribadian ganda. Dan kalau mereka mempermasalahkan mengenai jurnal, mereka juga menggunakan jurnal dalam pembelaannya. Apa isi jurnalnya yang mengatakan bahwa perempuan, ya, memang banyak yang tidak melakukan visum gitu berdasarkan jurnal. Padahal itu tidak ada hubungannya. Kecewa, merasa kok Ibu Putri khususnya korban dihukum seberat itu, ya. Ferdy Sambo dalam emosinya seperti apa, terus tidak ada pertimbangan dua-duanya loh, tidak ada yang meringankan, ya. Nanti itu bisa jadi debat baru, tapi itu tidak penting. Keadilan menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Hakim melihat ini sebagai sebuah rekayasa untuk membohongi publik. Kalau dalam agama sendiri jelas berbohong ini kan nggak boleh, ya, teman. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo divonis mati dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir N. Yosua Huta Barat. Usai pembacaan vonis, Sambo tampak menyerahkan buku hitam yang selalu dibawa ke pengacaranya. Mulanya hakim membacakan vonis terhadap Ferdy Sambo. Hakim memutuskan Ferdy Sambo dihukum mati karena bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua Huta Barat. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel Senin 13 Februari 2023 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo pidana mati. Imbuhnya, Sambo juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sambo dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sambo juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Wahyu mengatakan Ferdy Sambo maupun penasehat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya untuk hukum bila tidak terima dengan vonis hakim. Setelah itu hakim pun menyatakan sidang selesai. Demikian para pihak terdakwa maupun penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, kata Hakim Wahyu. Setelah itu Sambo yang duduk di kursi terdakwa langsung berdiri dan menghampiri tim pengacaranya yang berada di sisi kanan. Sambo lalu menyerahkan buku hitam yang selalu dia bawa selama persidangan kepada pengacaranya, Arman Hanis. Buku hitam yang dibawa Ferdy Sambo ketika sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua sempat mendapat sorotan publik. Buku hitam itu hampir selalu dibawa Sambo selama sidang. Catatan Detikcom Jumat 10 Februari, Ferdy Sambo membawa buku hitam itu saat menjalani sidang kode etik maupun saat penahanannya di Polri dilimpahkan ke kejaksaan.
Pengacara Sambo Arman Hanis sempat mengungkapkan isi buku hitam itu. Menurut Arman, buku itu berisi kegiatan Sambo sejak menjadi Kasubdit 3 di Bidum Barreskrim Polri. Jadi buku hitam itu catatan harian. Tadi saya tanyakan karena banyak yang tanya apa sih isinya, kata Arman Hanis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Seiring berjalannya waktu, isi buku hitam pun diketahui Sambo sendirilah yang membacakan isi buku hitamnya itu. Pada sidang mantan anak buahnya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, Sambo mengungkapkan isi buku hitamnya saat bersaksi untuk 3 anak buahnya pada 5 Januari 2023. Isi buku hitam itu ternyata juga berisi catatan kinerja anak buahnya. Hal itu diketahui ketika Sambo menyampaikan kinerja anak buah sambil membuka dan membaca buku hitam itu. Hakim Bayu mengatakan Ferdi Sambo maupun penasehat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya untuk hukum bila tidak terima dengan vonis hakim. Setelah itu hakim pun menyatakan sidang selesai. Demikian para pihak terdakwa maupun penasehat hukum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, kata Hakim Wahyu. Setelah itu Sambo yang duduk di kursi terdakwa langsung berdiri dan menghampiri tim pengacaranya yang berada di sisi kanan. Sambo lalu menyerahkan buku hitam yang selalu dia bawa selama persidangan kepada pengacaranya, Arman Hanis. Buku hitam yang dibawa Ferdi Sambo ketika sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua sempat mendapat sorotan publik. Buku hitam itu hampir selalu dibawa Sambo selama sidang. Catatan Detikcom, Jumat 10 Februari, Ferdi Sambo membawa buku hitam itu saat menjalani sidang kode etik maupun saat penahanannya di Polri dilimpahkan ke Kejaksaan. Pengacara Sambo Arman Hanis sempat mengungkapkan isi buku hitam itu. Menurut Arman, buku itu berisi kegiatan Sambo sejak menjadi Kasubdit 3 di Bidum Barreskrim Polri. Jadi buku hitam itu catatan harian. Tadi saya tanyakan karena banyak yang tanya apa sih isinya, kata Arman Hanis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022. Seiring berjalannya waktu, isi buku hitam pun diketahui Sambo sendirilah yang membacakan isi buku hitamnya itu. Pada sidang mantan anak buahnya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, Sambo mengungkapkan isi buku hitamnya saat bersaksi untuk 3 anak buahnya pada 5 Januari 2023. Isi buku hitam itu ternyata juga berisi catatan kinerja anak buahnya. Hal itu diketahui ketika Sambo menyampaikan kinerja anak buah sambil membuka dan membaca buku hitam itu.